من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia, hidayah dan taufiknya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu mampu untuk istiqamah dalam mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anakku, jamaah Masjid Al-Muslimin rahimakumullah. Hari ini kembali kita melaksanakan ibadah puasa kita untuk hari yang ke-24. Dengan harapan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, apakah yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa pada saat memasuki 10 terakhir bulan Ramadan seperti sekarang ini, Rasulullah SAW meningkatkan ibadah-ibadah beliau, dan ini membuktikan bahwa memang bulan Ramadan bulan yang luar biasa sekali, bukan saja bagi beliau tetapi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau 'aliman nasu ma fi Ramadan." Seandainya orang-orang itu tahu akan keutamaan, kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, la tamannau, pasti mereka itu berangan-angan, antakuna sanatu kulluha Ramadan. Alangkah beruntungnya kalau semua bulan sepanjang tahun itu semuanya adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sangat luar biasa sekali. Karenanya bulan Ramadan ini banyak sekali nama-namanya, sebutan-sebutannya. Antara lain disebut sebagai Syahrus Shiyam, yaitu bulan puasa. Karena memang bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah untuk kita melaksanakan kewajiban puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa, kata Allah, di antara kamu sekalian sudah melihat hilal bulan Ramadan, maka mulailah puasa. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Sabr, yaitu bulan sabar. Karenanya tidak akan seseorang itu berpuasa kalau dia tidak punya mental sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar juga dalam menjauhi larangan Allah, dan juga sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Dan inilah dia waktunya kita ditempa untuk kita menjadi orang yang sabar. Bulan Ramadan juga disebut sebagai oleh Nabi Syahrul Muasa, yaitu bulan kepedulian, bulan sosial. Dengan kita melaksanakan kewajiban puasa, di situ kita akan timbul empati kita,
rasa kepedulian kita, tegak rasa kita. Pernah Rasulullah SAW mengatakan, "Aradu alayya rabbi badha'a Makkah dhahaba." Pernah kata Nabi, aku ditawarkan oleh Allah untuk dijadikan bukit Badha yang ada di pinggiran kota Makkah, dijadikan emas untuk aku. Fakultu, lalu aku katakan, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, walakinni aju'u yawman wa ashba'u yawman. Saya lebih senang hari ini saya kenyang, besok saya lapar. Kenapa? Li'anni kullama ju'tu tadarrabtu ilaika wa dzakartu. Karena ketika aku lapar, di situ aku akan berselingkuh di hadapanmu, dan di situ aku akan mengingat akan kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan kepada aku. Wa kullama syabi'tu, dan pada saat aku kenyang, hamidtuka wa syakartu, maka di situ aku akan memuji Engkau ya Allah, dan di situ pula aku akan menyukuri atau berterima kasih atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Jadi luar biasa sekali. Karena kita tahu bahwa kita itu baru merasakan kita itu memiliki nikmat pada saat nikmat itu sudah mulai pudar, atau nikmat itu sudah mulai hilang dari kita. Kita tahu bahwa kita punya nikmat masa muda ketika kita sudah merasa tua. Kita tahu bahwa merasakan nikmat sehat ketika kita sudah mulai sakit-sakit. Nah, inilah dia salah satu tujuan mengapa Allah mensyariatkan kita puasa, yaitu syahrul puasa, bulan kepedulian. Bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul qiyam, yaitu bulan ibadah. Bulan di mana pada malam hari kita diminta untuk melakukan ibadah, bukan saja yang wajib sifatnya, tetapi sengaja oleh Allah dimunculkan ibadah-ibadah yang sesungguhnya tidak ada pada bulan-bulan yang lain, utamanya yaitu sholat tarawih. Bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Karena kita sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan di mana pada bulan itu diturunkan Al-Quran, dan banyak lagi sebutan-sebutan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, ternyata Rasulullah itu melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf huwa uzlah mu'aqqatah. I'tikaf adalah kita mengaksikan diri, melepaskan diri kita mu'aqqatah untuk sementara waktu. Artinya bukan inilah sebagai bukti bahwa Islam kita itu tidak membenarkan untuk kita meninggalkan dunia kita secara total, tidak. Tetapi perlu untuk kita meninggalkan sejenak daripada syawagilil hayat, kesibukan-kesibukan dunia kita, fi ta'atillah, untuk kita melakukan ibadah mahdoh kepada Allah. Karena kita tahu bahwa ibadah itu ada dua jenis. Ada namanya ibadah mahdoh, ibadah murni, yang itu ibadah hanya diperuntukkan bagi kita, dan itu ibadah hanya ada pada kita. Tapi ada jenis yang kedua namanya ibadah ghairu mahdoh. Dia dikatakan ibadah sesuai dengan niatnya, walaupun sesuatu itu dilakukan oleh orang lain. Ibadah mahdoh itu seperti sholat, baca Quran, al-muksu fil masjid, kita menetap di masjid. Ini ibadah-ibadah yang hanya kita, tidak dilakukan oleh
orang-orang lain. Tetapi ada jenis ibadah ghairu maqtuh, ibadah yang dia tidak murni, artinya orang lain pun melakukan. Seperti kita memberikan kepedulian, seperti kita membantu orang, seperti kita bekerja, itu semua juga ibadah. Tetapi ini ibadah dilakukan pula oleh orang-orang yang lain. Nah, i'tikaf ini kita melakukan ibadah mahdoh secara total, dengan sholat, dengan baca Quran, zikir, istighfar. Dan Rasulullah SAW juga melakukan semua itu. Bahkan termasuk juga beliau melakukan tadarusan dengan malaikat Jibril alaihissalam kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau ditanya bagaimana teknis Nabi bertadarusan dengan malaikat Jibril, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Tetapi itulah yang diceritakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, juga menceritakan kalau sudah memasuki 10 terakhir, syadda mi'zarahu. Jadi Nabi kita itu syadda mi'zarahu, itu artinya mengetatkan tali pinggangnya. Ini adalah merupakan bahasa yang membuktikan al-ijtihad fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Sebagian ulama juga memberikan penafsiran bahwa Rasulullah itu artinya tidak melakukan hubungan dengan istri. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Wa ahya lailahu, dan Nabi kita itu juga menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Bahkan diceritakan hampir Nabi kita itu tidak tidur pada malam harinya. Kemudian wa ayqadhu ahlahu, dan Nabi kita juga membangunkan istri-istrinya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam terakhir 10 Ramadan. Dan menjadi pertanyaan bersama Bapak Ibu Saudara, kenapa semua itu dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa ada peningkatan ibadah, khususnya kalau sudah memasuki 10 terakhir Ramadan? Paling tidak ada 2 alasan. Alasan yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu berharap husnul khotimah, yaitu baik pada penghujungnya. Kalau bahasa umum kita sebut happy ending. Jadi bahagia pada akhirnya, total pada penghujungnya. Karena kita tahu bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ending kita inilah yang menentukan kita di akhirat. Jadi bagaimana pada saat penghujungnya kita, akhir daripada kita, ini sebetulnya yang menentukan nasib kita di akhirat. Makanya Rasulullah SAW berhubungan dengan masalah ending ini dalam hadis sahih dari sahabat Nabi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kita pernah bersumpah, kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwanya Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah, inna ahadakum, ada di antara kamu, kata Nabi, la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh hari-harinya itu dia berbuat dengan perbuatan ahli syurga, hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dzira', sampai-sampai antara dia dengan surga, begitu taatnya dia, begitu solih atau solihahnya dia, antara dia dengan surga udah tinggal 1 hasta, setengah meter surga lagi. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi apa yang terjadi? Ternyata si hamba ini tidak kuat godaan. Akhirnya dia tergoda, lalu dia mulai terjadi perubahan. Yang tadinya dia taat, maka lambat laun ketaatannya mulai kendor. Yang tadinya dia tinggalkan itu larangan-larangan Allah,
lambat laun ternyata dia sudah mulai melakukan apa yang dilarang Allah. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Akhirnya si hamba ini tergiring dan dia pun melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Fayadkhulaha, dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan. Artinya inilah hadis membuktikan endingnya seseorang itu yang menentukan dia. Sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum, ada juga di antara kamu la ya'malu bi amali ahli nar. Hari-harinya selama ini dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Maksiat, tidak taat, tidak peduli kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Hatta la yakuna bainahu wa bainahu illa zira'. Sampai-sampai antara dia dengan neraka itu udah tinggal satu hasta, setengah meter neraka lagi. Fayasbiqu alaihi kita. Tetapi subhanallah, Allah berkehendak, lalu Allah berikan hidayah dan taufik kepada dia. Mulai dia menyadari, dia pun taubat nasuha, menyesal, minta ampun. Fayamalu bi amali ahli jannah. Dia pun mulai berubah, mulai dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Perintah Allah dijaga, larangan Allah dijauhi. Fayadkhulaha, dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Jadi ending kita sebetulnya. Makanya Bapak Ibu saudara selalu saya ingatkan, jangan kita menyanjung-nyanjung orang yang baik, orang yang taat. Kita tidak tahu bagaimana endingnya dia. Jangan pula kita merendahkan seseorang yang durhaka dan lalai. Kita tidak tahu endingnya. Betapa banyak orang yang mantan ibadah, betapa banyak orang yang mantan soleh, mantan solehah, mantan dulunya dia, tapi kini dia tidak. Sebaliknya betapa banyak pula orang yang dulu mantan durhaka, mantan lalai, tapi kini menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Lihat itu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang pada awalnya memerangi Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, tetapi pada akhirnya mereka termasuk yang mendapatkan jaminan surga dari Allah. Jadi ending inilah yang menentukan. Nah, Rasulullah SAW begitu memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau berharap supaya ending Ramadan, mengakhiri bulan Ramadan, beliau dapatkan ini husnul khotimah. Jadi keliru pada awal Ramadan semangat, wah ibadahnya total, yang wajib dijaga, yang sunnah pun dipelihara. Begitu di ujung Ramadan, boro-boro yang sunnah, yang wajib pun mulai ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis lain juga Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istamalahu." Jadi Nabi pernah mengatakan, kalau seorang hamba diinginkan khair, baik, surga untuk dia oleh Allah, maka Allah akan memperkaryakan si hamba itu. Faqila, sahabat-sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah memperkaryakan hamba yang Allah inginkan surga untuk dia? Qal, maka Nabi menjelaskan, yuwaqifuhu li'amalin sholihin qabla al-maut. Orang Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik kepada si hamba itu untuk dia mau berbuat amal soleh. Hatinya digerakkan oleh Allah, senang dia melakukan ketaatan, perintah Allah dijaga. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dia lakukan. Larangan Allah pun dijaga, dihindari. Jangankan yang haram, yang makruh pun dia upayakan untuk dijauhi. Nah itu summa yaqdi alaih. Ketika si hamba itu melakukan ketaatan-ketaatan seperti itu, summa yaqdi alaih, Allah pun menjemput dia. Fadzalika husnul khatimah.
Dan itu yang disebut dengan husnul khotimah. Dan bukan itu saja, bukan ikhtiar upaya Nabi untuk bagaimana Nabi mendapatkan husnul khotimah. Ada doa yang sering Nabi kita baca. Doanya, Allahumma ja'al khairu ayyami yawma alqaq. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah khairu ayyami, sebaik-baik dari hari-hari aku, yawma alqaq, yaitu hari di mana aku bertemu dengan Engkau. Kapan hari itu? Hari kematian. Jadi Nabi berharap hari kematian itu adalah hari yang terbest, hari yang terbaik dari hari-hari yang dijalani oleh beliau. Wa khairu umri awakhirahu, dan sebaik-baik umur yang kau berikan kepada aku ya Allah, akhir-akhir. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik amal khawatim, penutupnya. Jadi ini doa yang dibaca oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi dua hal, beliau berupaya, berikhtiar. Di sisi lain beliau juga tahu bahwa semua itu tidak mungkin kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kombinasi ini, kita berupaya, berikhtiar, dan didukung dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, sama-sama kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa kemungkinan besar 10 terakhir Ramadan inilah adanya Lailatul Qadar, malam yang istimewa, malam yang mulia, malam khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita coba hitung-hitung, itu sekitar 83-84 tahun itu. Dan diantara kita, wah jarang sekali yang bisa mendapatkan umur panjang seperti itu. Dan bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan, itulah dia Lailatul Qadar. Seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kata Nabi, uritu Lailatul Qadar. Aku pernah diberitahukan oleh Allah kapan itu Lailatul Qadar. Summa unsituha, kemudian kata Nabi, saya dilupakan. Nah, ini. Jadi memang Lailatul Qadar itu hakikatnya yang menjadi rahasia Allah. Hakikatnya rahasia Allah. Kalaupun ada orang yang mengatakan dia dapat pengalaman Lailatul Qadar, ya silakan sajalah. Tapi bagi kita yang pas, lihat Nabi Muhammad SAW aja dilupakan sama Allah. Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi, lalu sama Allah dilupakan. Fakta bisuha, tetapi yang masih teringat oleh Nabi, carilah itu Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu pada 10 terakhir Ramadan. Nah ini yang teringat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya beliau total. Jadi kalau sudah 10 terakhir itu, dari mulai malam 21 itu Nabi kita gak lagi pulang ke rumah, udah total beliau di masjid. Nah itu, dan itu juga jadi apa yang beliau contohkan dan apa yang beliau buktikan serta beliau minta sabdakan, membuktikan memang Lailatul Qadar itu kemungkinan besar ada pada malam 10 terakhir Ramadan. Masalah-masalah ganjil itu memang ada hadisnya. Jadi ada Nabi mengatakan fil witir, terutama pada witir, yaitu ganjil-ganjil. Namun dijelaskan oleh Dr. Yusuf Qardawi, seperti kita tahu bahwa masalah penetapan Ramadan ini kan suka berbeda. Bisa Indonesia misalnya kita sudah mulai puasa, ternyata Saudi belum, atau di Mesir belum, atau sebaliknya kita belum, mereka di sana sudah. Karenanya genap di kita bisa saja ganjil di tempat lain.
atau ganjil di kita, bisa juga dia genap di tempat lain. Makanya kata Dr. Yusuf Martoyo, ya udah, masalah malam ganjil, malam genap gak usah pikirkan. Yang penting totalitas saja pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dan hakikat Lailatul Qadar, saya sampaikan, itu tidak ada piagamnya Bapak Ibu, tidak ada sertifikat. Jadi janganlah, maaf, kita ngaku-ngaku nih dapat Lailatul Qadar, gak ada itu. Itu rahasia Allah. Sama dengan hak orang yang berangkat haji katanya, nih haji mabrur nih, gak ada. Intinya bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah saat-saat di mana Allah menebar rahmat, hidayah, dan taufik kepada hamba-hamba yang Allah inginkan. Itulah sebabnya kita diminta oleh Nabi kita selain berdoa, lalu kita total ibadah. Taubahnya seperti kita memancing, mengulurkan kail kita, dan kita pasang itu umpannya. Untuk apa? Supaya umpan itu mendapatkan rahmat yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya. Dan orang yang sudah mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, maka akan terjadi perasaan batin yang luar biasa. Dia akan merasa enjoy pada saat melakukan ketaatan kepada Allah. Dia tidak lagi merasa rugi ketika dia berkorban di jalan Allah. Dan hari-harinya dia akan selalu berupaya untuk istiqamah, menjaga aturan-aturan Allah. Itu pertanda insya Allah dia termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Tapi kalau misalnya maaf, tidak ada perubahan, ya nampaknya lewat itu Lailatul Qadar dari dia. Jadi Lailatul Qadar itu hanya berupa media. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Yahdillahu mayasya, Allah kasih itu hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Makanya sekali lagi, selain kita berupaya, jangan lupa untuk kita berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya orang yang telah betul-betul totalitas dalam bulan Ramadannya, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang betul-betul berbunga-bunga pada saat berakhir bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan farhatani lis-shaim. Ada dua kebahagiaan yang didapat oleh mereka yang betul-betul berpuasa secara total. Siang puasa, malam dia lakukan ibadah-ibadah sholat tarawih, i'tikaf, baca Quran. Dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama cash di dunia, yaitu kapan? Farhatun inda iftari. Kebahagiaan pada saat dia berbuka, pada saat dia berlebaran, Pak. Terasa betul nikmat itu. Ketika pagi-pagi selama ini gak boleh makan, pagi-pagi dia sudah menikmati ketupatnya, ya, segubalnya, rendangnya, nikmat. Tapi kalau Ramadan puasa juga tidak, semu, kosong, tidak akan dia merasakan itu. Ya, malam hari dia total, dia jaga itu sholat tarawih, pasti dia merasakan kebahagiaan sendiri. Kemudian farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan yang kedua pada saat kelak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, insya Allah dilakukan sidang isbat pada tanggal 29 ya. Hari apa itu? Senin ya. Senin akan dilakukan tanggal 4 ya. Dilakukan sidang isbat. Kalau seandainya terlihat hilal, berarti kita Selasa ya. Tapi kalau dia tidak terlihat, berarti kita puasanya genap menjadi 30 hari. Yang terlepas dari semua itu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Yakinlah, terlihat atau tidak terlihat, hakikatnya itu urusan Allah. Kita hanya berupaya untuk melihat.
Artinya jangan dipaksakan. Udah gak kelihatan masih mau lebaran juga, jangan. Jadi bagi Allah semua itulah, mau menentukan mau di 29 ataukah 30, itu hakikatnya memang sudah urusan Allah. Walaupun kita berdasarkan ilmu hisab, kita sudah bisa mengancer-ancernya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita, agar kita termasuk hamba yang mendapatkan husnul khatimah, dan juga termasuk minal aidin wal faizin. Demikian kita tutup dengan membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu